Guys, jadi ceritanya dimulai dari Topan yang lagi nginep di sebuah villa bareng temennya Pak Rungkat. Awalnya semuanya terasa biasa aja, sampai Topan tiba-tiba nemuin charger misterius di bawah bantal. Tempat tidurnya bentuk chargernya nggak asing, dan ada huruf D tertulis di situ yang bikin dia langsung kepikiran ke satu nama, yaitu Dewi, mantan pacarnya yang udah lama. Gak ada kabarnya. Topan makin curiga karena cuma Dewi yang pernah pakai charger kayak gitu. Nah, karena penasaran, Topan langsung nanya ke penjaga villa si bapak, bilang charger itu bukan punya dia, tapi kayaknya punya orang yang nginep sebelumnya. Pas ditanya cowok apa, cewek si bapak nggak tahu, katanya dia nggak merhatiin, tapi bilang terakhir yang nginep kayaknya pasangan cewek satu cowok dua. Nah, ini bikin Topan makin mikir keras, jangan-jangan itu Dewi yang sempat nginep di sana. Di sisi lain Pak Rungkat masih santai aja sambil nikmatin suasana pinggir laut. Tapi Topan gak bisa tenang. Dia kepikiran terus soal charger itu dan mulai merasa ada yang aneh dari semua kejadian ini. Mereka juga sempat ditawarin naik perahu buat nyebrang ke pulau seberang. Katanya di sana juga ada penginapan, dan orang yang nginep sebelumnya juga katanya nyebrang ke sana. Nah, disinilah semuanya makin nyambung, karena ternyata Topan curiga Dewi pernah ada di pulau itu juga. Terus ada informasi baru yang bikin semuanya tambah serem. Dua polisi yang sempat datang ke villa ternyata bukan polisi beneran, tapi cuman bayaran. Dan yang nyuruh mereka itu seseorang bernama Nona Elin Topan. Makin yakin ada yang gak beres, dan mulai nyambungin semua petunjuk dari charger, villa polisi gadungan, dan orang-orang yang dicurigai, termasuk Dewi dan Boom. Akhirnya terungkap fakta mengejutkan. Ternyata Dewi itu sekarang jadi buronan polisi atas kasus pembunuhan Pak RT Jalil, yang dulu dikenal sebagai orang baik dan dihormati. Warga Topan kaget banget. Dia nggak nyangka Dewi yang dulu dia kenal bisa berubah sejauh itu. Jadi buronan yang dicari polisi bukan cuma karena kasus biasa, tapi karena pembunuhan sadis terhadap seorang tokoh masyarakat. Apalagi Pak RT Jalil punya banyak musuh karena sering bongkar praktik korupsi di lingkungan mereka. Dan salah satu yang pernah disebut-sebut terlibat adalah keluarga Dewi. Jadi kemungkinan besar Dewi bunuh Pak RT buat nutupin rahasia besar keluarganya. Dan sekarang dia lari ngumpet dan jejaknya tertinggal di villa tempat Topan nginep itu. Dari situlah Topan mulai kepikiran buat ngelaporin semuanya ke polisi. Tapi dia juga takut karena dia nggak punya bukti kuat. Cuman charger doang yang bisa dihubungkan ke Dewi. Dan itu pun bisa jadi kebetulan. Tapi makin lama dia mikirin, makin nggak mungkin semua ini. Cuman kebetulan charger yang sama, huruf inisial, yang sama cerita penjaga villa soal tamu sebelumnya, yang mirip dengan deskripsi Dewi dan dua cowok yang bareng. Dia semua ngarah ke satu, kemungkinan bahwa Dewi emang pernah nginep di sana buat sembunyi dari kejaran polisi. Pak Rungkat awalnya nggak percaya, tapi akhirnya dia mulai ikut mikir juga. Dan mereka berdua sepakat buat cari tahu lebih dalam. Mereka mulai tanya ke warga sekitar soal tamu yang pernah nginep di villa itu. Dan bener aja, ada yang bilang kalau pernah lihat cewek mirip Dewi bareng dua cowok yang kayaknya jagain dia. Topan makin yakin Dewi memang sembunyi di sana. Dan sekarang mungkin udah pindah ke pulau seberang yang disebut sama bapak perahu tadi. Akhirnya Topan dan Pak Rungkat mutusin buat naik perahu ke pulau itu. Meski mereka nggak tahu apa yang bakal mereka temuin di sana, tapi mereka udah siap buat ngungkap kebenaran soal Dewi dan hubungannya dengan kasus pembunuhan Pak RT Jalil kisah ini. Jadi makin tegang karena bisa aja mereka justru masuk ke sarang bahaya. Tapi buat Topan ini bukan cuma soal mantan pacar, ini soal kebenaran dan keadilan. Buat Pak RT Jalil yang mati secara misterius, dan sampai sekarang belum jelas siapa pelakunya dan kenapa. Nah guys, itu dia ringkasan cerita misterius tentang Topan Pak Rungkat dan charger misterius yang ternyata jadi petunjuk ke kasus pembunuhan besar. Menurut kalian gimana? Apakah Dewi beneran pelakunya? Atau cuman dijebak oleh orang lain yang lebih jahat?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, biar makin banyak yang tahu cerita ini. Dan subscribe buat cerita misterius lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.